Pemirsa, sungguh tragis nasib yang dialami Ian, pekerja migran Indonesia warga Kabupaten Cirebon, Jawa Barat. Cita-cita yang mulia ingin membahagiakan keluarga, bekerja menjadi asisten rumah tangga di Saudi Arabia, sirna sudah. Demi sebuah harga diri atas perlakuan buruk sang majikan, pejuang tangguh itu pun harus loncat dari lantai 3 tempat dia bekerja dan berakibat patahnya tulang kaki dan tangan. Sehingga kini, ibu muda itu hanya bisa terbaring lemas, tidak berdaya. Ian, yang diduga diberangkatkan secara ilegal oleh sebuah perusahaan penempatan pekerja migran Indonesia PT JAS, dan pada akhir Mei 2023 dipulangkan Syarikat setelah berbulan-bulan tergolek di penampungan Riyadh di Saudi Arabia dan harus berjuang sendiri untuk kebutuhan pengobatan dirinya hingga mengeluarkan biaya puluhan juta rupiah itu. Kepada DP News Indonesia berharap akan adanya sebuah keadilan karena tidak adanya perhatian ataupun pertanggungjawaban dari perusahaan ataupun sang pemproses hingga dia kembali ke Indonesia. Saya dari PT Jasmindo, sponsor bernama Wina dan Pak Soleh. Saya dibawa ke PT Jasmindo di Jakarta, ketemulah dengan Pak Noval. Di situ saya akhirnya dikasih tahu bahwa akan ada penerbangan besok. Tetapi di bandara saya di-skap dulu berjam-jam karena ada polisi. Sudah tidak ada polisi, barulah terbang. Akhirnya saya di penampungan Al-Mawarid. Saya sangat kaget sekali karena saking banyaknya TKW dan juga dari tidur tidak layak, saya tidur di tangga dan juga makanan seperti itu tidak layak. Termasuk saya juga kekurangan uang untuk biaya hidup sehari-hari di situ, perlu makan, perlu jajan karena kehabisan karena belum dapat majikan. Akhirnya saya minta uang dari suami. Barulah ditransfer. Masih mengandalkan keluarga untuk masyarakat. Betul, karena serba mahal ya Pak ya. Saya juga WA ke Mbak Wina, Mbak saya sakit dan juga sakit mah rumah sangat mahal sekali, 75 real. Uang udah habis, boleh nggak saya minjem uang? Tidak direspon oleh Pak Soleh maupun Teh Wina, saya minjem uang. Padahal nanti saya dapat majikan mau saya ganti, tidak ditransfer. Akhirnya dari suami ditransfer Pak. Oke, terus kejadian yang menimpa Teteh, kenapa Teteh sampai menderita kelumpuhan dan sampai masuk rumah sakit? Iya. Itu apa yang menimpa Teteh? Awal mula majikan tidak baik, saya juga sudah ngasih tahu bahwa biskuit expired. Saya ngomong ke sponsor, di foto juga biskuit expirednya. Mbak, kata majikan makanan seperti ini nggak apa-apa, katanya dimakan. Termasuk saya juga melapor ke Al-Mawarid. Kata Al-Mawarid jangan dimakan, nanti kamu bakal mati. Ada buktinya di Bu Dewi, termasuk di sponsor. Loncat dari lantai berapa? Lantai 3 ke bawah. Betul, karena banyak sakit hati dan Al-Mawarid tidak mau ngejemput. Iya, Teteh masuk rumah sakit dirawat berapa? 3 minggu Pak. 5 minggu dioperasi. Betul. Yang tulang mana yang patah? Ya, paha dan juga tangan kanan, tangan kiri yang dipen seperti ini Berapa Pak. lama di Teteh dirawat? 3 minggu. Teteh dalam Betul. pengobatan ini memang pakai biaya sendiri. Biaya sendiri. Waktu saya di penampungan kan dijemput, waktu di rumah sakit Mekah dijemput sama Al-Mawarid Bu Dewi. Nah, di situ saya butuh pampers, butuh makan dan juga obat-obatan. Itu biaya sendiri, suami yang transfer uang. Suami transfer ke Teteh. Betul. Teteh membutuhkan Betul. Ada tanda bukti M-backingnya banyak. Pernah Termasuk. ada nggak biaya yang dikeluarkan sama Al-Mawarid? Tidak ada sedikit pun. Malahan suami ditanya oleh Kemenker sama Pak Yusuf masalah biaya. Suami kan jujur, emang benar suami yang transfer uang buat bayar rongsen, bayar rumah sakit. Di rumah sakit selalu mengeluarkan uang. Saya malah diomelin sama Madam Jo, kamu tuh jangan ditunjuk-tunjuk juga, jangan ngadu ke Kemenker, jangan ngadu ke KBRI maupun ke yang lain. Sampai saya ditunjuk-tunjuk, dibentak-bentak Pak, tidak boleh ngadu. Jangan ngadu masalah keuangan, bayar rumah sakit, termasuk juga masalah kejelekan Al-Mawarid gitu Pak. Saya disuruh bungkam, jangan melapor, jangan ngomong kayak gini, seperti itu Pak. Saya dibentak-bentak. Jadi jangan sampai bilang kalau biaya itu dari rumah gitu. Betul, dari Al-Mawarid.
suruhnya. Almawarid. Saya menuntut keadilan dan saya menuntut hak-hak saya yang di majikan maupun saya ingin sehat kembali, karena saya waktu ke Arab juga saya normal, termasuk jari-jari tidak seperti ini, dan juga termasuk saya tidak mau digotong-gotong lagi, pengen cepat sembuh, pengen sehat lagi, dibuka pen, dioperasi. Sementara itu, tim DP News Indonesia mencoba menggali keterangan dari beberapa sumber yang diduga paling bertanggung jawab dalam pemberangkatan Ian. Namun sayang, tidak ada satu keterangan yang pasti di mana alamat P3MI tersebut. Bahkan nomor perekrut dan pemproses pemberangkatan Ian tidak ada satupun yang dapat dihubungi. Jikalau sudah seperti ini, siapa yang akan bertanggung jawab dengan Ian, seorang pekerja migran Indonesia yang diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang dengan modus perekrutan tenaga kerja tersebut? Haruskah terus bermunculan korban-korban Ian lainnya yang mengalami hal tragis dan tidak mendapatkan perhatian ataupun suatu keadilan dengan nasib yang dialami? Dul, DP News Indonesia dari Kabupaten Cirebon, Jawa Barat akan terus menelusuri.